فتتبعنا وقبلتنا بالنصر المعمول إن الله يبلغ في الدين والدنيا وأعداء ويدن كل شر جالبا لكل خير لنا ولوالدينا وأحبابنا وشيخ الدين العافية وأيدنا الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت والإسلام والإيمان برحمة ولدينا بجاه سيد ولد وجابنا صالحا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال المصنف رحمه الله تعالى berkata pengarang kitab, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, ujar Sidin adalah sangat loba atas makanan itu setengah daripada asal segala kejahatan, karena perut itu tempat keluar bagi segala keinginan, karena daripadanya terjadi keinginan faraj. Ujar pengarang kitab, sangat loba artinya atas makanan. Sangat loba atas makanan ini maksudnya katuju makan. Katuju makan sudah 3 kali sehari normalnya lah. Tambah pulang camilannya. Besokan makan jam 7, jam 10 camilan. Tempat beli makhluk biji di camilannya. Jam 10 tengah hari makan nasi bagangan kaladi, bagangan macam-macam. Nah, adat kita ada. Itu kemarian pulang warung pulang. Makan camilan aja di warung. Camilannya tahu isi 3 biji umpamanya. 3 biji. Atau makan pacal. Nasi berpacal sapiring. Berarti camilan aja aja. Karena malam Ibu Isa makan pulang ibak parut orang kata juga mau makan ada lawas ya namanya bila banyak makan ini pulang dari segi medisnya atau pulang banyak keluaran penyakit pulang. Nah, makanya orang ini namanya bukan artis kan. Bukan artis itu ini ada ngaran programnya, ngarannya diet nih hendak mengatur pola makan supaya awak sehat. Jadi diet ngarannya bukan artis maksudnya. Bukan artis ini mengatur pola makan itu tujuannya supaya awak baik lawan sehat, itu tujuannya buahnya lah. Biasa begawi hanya bukan artis. Ada kita ini kada tujuan kita mengurangi makan. Tujuannya bisa apa? Tujuannya supaya nafsu kada kenal dorongannya. Yang makin banyak makan, nafsu itu makin kuat. Hawa nafsu kita tuh makin kuat, makanya kita banyak makan. Nah itu hawa nafsu kita tuh makin kuat. Ananya mendorongnya supaya menggawi ada bagus dah. Hawa nafsu, hawa tuh bisikan, nafsu tuh hendak, tapi bisikan itu namanya baik. Hawa nafsu ngarannya. Hawa nafsu ini bisa bangkit, bisa kuat apabila diri kita ini katuju memakan. Katuju lah.
Katujuh pemakan itu artinya rancak pemakan. Bilang ada berlebihan orang makan terus. Orang katujuh pemakan tadi. Nah, bila katujuh pemakan itu nafsunya kuat. Orang lah, kakan-kakan remaja nih. Bila anak begini nafsu kuat sudah, cuma duit kededa, sakit benar barangnya. Maksudnya nih anak begini dah sampai sudah anehnya atau cuman duitnya belum ada lagi ongkosnya nah. Nah kayak maka mensiasatinya supaya jangan tagawi zina puasa 3 hari. Nah, puasa 3 hari artinya berlapar dulu. Tujuannya apa? Supaya lapar, supaya nafsunya kawan dijaga. Nah, supaya lemah nafsunya. Nafsu ini kekalahannya bila nafsu itu kawan dikalahkan bila kita lagi lapar. Ini bila lapar itu yang ada di bagian apa dari kita nih. Makanya kita masih puasa tuh. Sarabaka ada bakhandakan. Asal puasanya bujur pulang tapi nyata bujur begawinya. Di kita ini baru ada puasa siang hari malamnya membentas. Malamnya membentas, membeles. Nah itu kita salah pulang. Nah, jadi ujar pengarang kitab sangat loba atas makanan, artinya katujuh memakan itu menjadi sebab atau asal daripada segala kejahatan. Karena parut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Parut kita ini adalah tempat keluar bagi segala keinginan nafsu. Keinginan ini maksudnya nafsu. Karena daripadanya terjadi keinginan faraj. Faraj ini kemaluan, kelamin. Faraj ngarannya Farjun itu artinya kemaluan, hawa nafsu. Keinginan farjun ini keinginan orang apa ini anak kawin. Jadi bila ada orang hendak kawin, hendak berbini, tapi duitnya ada, ongkosnya ada, akan sanggup lagi dah. Maka mengendalikan nafsunya adalah dengan puasa. Berapa hari? 3 hari dulu. Bilanya masih kuat nafsunya, puasa lagi. Terus puasa sampai nafsunya kawan dikontrol, kawan dijaga. Yang mengalahkan nafsu ini dengan cara kita berlapar. Puasa tadi. Puasa. Nah, bila kita puasa maka kehendak bila kita dilapar maka kehendak yang berbuat kata baik itu insya Allah ada karena lapar. Nah, mengalahkan nafsu ini adalah dengan lapar, mengosongkan perut. Cuman kita ini penyakitnya pernah penyakit gitu di kita ini bila bulan puasa, siang harinya puasa, malamnya membentas, memakan sarabat pulang, pulang tapi malamnya pulang pembalasan. Jadi pakaiannya sama kayak pada puasa. Kemudian apabila mengarasi oleh keinginan makanan dan keinginan jima, niscaya terjadi daripadanya sangat loba kepada harta. Apabila orang ini katuju kada kawa lagi mengontrol nafsunya, orang hendak memakan hajat, maka orang itu nafsunya kuat untuk nafsunya maksudnya ini orang ini keinginan kuat untuk berjima. Berjima ini artinya melakukan hubungan suami istri. Berjima maknanya. Jadi bila orang banyak makan, maka keinginan hasratnya untuk berjima melakukan hubungan suami istri itu tinggi.
Amun orang bisi bini bisi laki nyaman. Ya, nang kasihan ini adalah nang masih jomblo. Masih jomblo. Belum ada bisi pasangan. Nah, ini kadakawa mengontrol bila orang atau juga memakan, maka nafsu untuk berjimaknya pun tinggi. Nah, bila sudah demikian nafsu memakan orangnya kata juga memakan, habis itu nafsu jimaknya tinggi, maka yang terjadi kayaknya orang ini karena katuju keinginan berikutnya adalah nafsu yang tinggi adalah nafsu hendak mengumpulkan harta. Nah terus tuh hendak mengumpulkan harta pulang, nafsunya kasih itu pulang naik bertambah, nafsunya tuh kuat. Penyakitnya tadi penyakit di awal adalah orang yang katuju makan. Bila orang katuju makan, karena muncul penyakit nafsu hendak berjima tinggi. Yang kedua karena muncul nafsu hendak mengumpulkan harta. Namun katuju makan pasti mengeluarkan banyak duit gitu lah. Nggak betul tukar makanan, perlu banyak duit. Nggak ada duit ya Pak. Makanya di sini ujar pengarang kitab, ujar Sidin, orang angkat juga makan itu karena pasti berhasrat atau bernafsu untuk menambah atau untuk mencari harta. Nafsu mencari harta, mencari harta. Dan terjadi daripada ingin kepada harta itu ingin kepada kemegahan. Hendak bersugih-sugih orangnya, hendak bermegah-megah hidupnya. Bilanya sudah gawinnya katujumannya seharta, maka orang tersebut kayak bisi nafsu nang tinggi lagi, yaitu hendak bermegah-megah, hendak bersugih-sugih. Karena sukar mengusahi akan harta itu melainkan dengan kemegahan. Kemudian apabila menuntut ia akan harta dan kemegahan dan mendapat ia akan keduanya, niscaya berhimpun padanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan, seperti riya dan takabur, dengki dan berseteru dan lain daripadanya. Dan tempat keluar semuanya itu adalah karun, tempat daripada segala keburukan-keburukan tadi. Nah, itu disebabkan karena banyak memakan. Nah, jadi yang kita dianjurkan itu adalah makan itu seadanya, jangan kekenyangan, jangan kekenyangan. Tapi yang penting adalah menghilangkan rasa lapar. Karena ajar Nabi, berhentilah makan sebelum kamu kenyang, gitu kan? Berhentilah makan sebelum kenyang. Artinya kita kada boleh parut itu sampai kekenyangan. Kada boleh tidak, karena orang yang katuju maulah parutnya kekenyangan atau katuju makan itu karena iya nafsunya kada boleh kontrol lagi, nafsunya kada boleh dijaga lagi. Nafsunya kada dijaga lagi. Sebabnya apa? Sebabnya parut kenyang. Bila parut kenyang ini pasti hendak menggurih, itu penyakitnya sudah. Kayak masih kita bulan puasa lah, imbah buka puasa makan banyak, maghribnya tuh sebelum kayaknya maghrib pulang makan camilan, kenapa kan dimakan pulang ya, sampainya tarawih itu bilang aduh asa kayak di awaknya asa kayak ditindihi sampai dimasak ambil sangat lagi dan bergerak dipaksa tarawih ya nama merjut ya.
Nah, ini sebabnya apa? Sebabnya loba atas makanan. Katujuh bawa makan. Orang yang katujuh bawa makan banyak makan ini pulang dari segi medisnya, apa? Dari segi medisnya banyak pulang penyakit. Makanan saraba dihentuk, saraba dimakan tadi. Ya, darah tinggi, kolesterol, apalagi apa namanya gula darah, ya. Saraba dimakan apa-apa ah? Sarabanya dimakan, kolesterol, gula darah, darah tinggi. Nah, ini penyakit daripada apa? Penyakit daripada makanan. Penyakit daripada makanan. Ini orang yang kada menjaga makanannya, kebanyakan memakan, ya, dari segi medisnya berpenyakit, dari segi spiritual, rohaninya pun berpenyakit, dari agamanya pun berpenyakit. Ya, berpenyakitnya apa? Nafsunya tinggi. Nafsunya tinggi. Nah, nafsu tinggi. Nafsu macam-macam itu, nafsunya kadang-kadang dikontrol lagi itu bila orang kebanyakan makan. Ya, nafsu yang bagus itu nafsu yang kayak kira dihilangkan. Nafsu itu kadang yang bagus itu nafsu itu kan dihilangkan tapi dijaga, dikontrol orangnya. Namun kita ada mau dihilangkan nafsu kata kawan dihilangkan nafsu bayinya menghilang nafsu pada hawan makan, hawan kawin, nafsu hilang. Nah kawan, jadi Allah Ta'ala menciptakan nafsu itu sebagai nikmat juga kesan kita. Cuman nafsu itu harus dijaga, dikontrol, jangan sampai lepas kontrol. Lepas kontrol ternyata menggawi nang kada baik, nang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu nang kada bagus. Nah ini menjaga nafsu salah satunya kayak apa nih? Menjaga makanan. Jangan kita ini katuju bermakan. Bilanya lapar makan tetap, cuman jangan berlebih-lebihan. Bilanya lapar makan. Bilanya kenyang sampai gitu aja polanya. Jangan orang makan terus, sudah tahu perut kenyang masih makan terus banyak. Nah itu makanya berakibat apa? Di ibadah kita kulir, orang tak kuring aja. Kalau orang yang katujuh punya kita katujuh bawa makan tak? Ya satu teman mantap. Nah, sembahyang kulir. Dapat dia sembahyang kulir tetap tagawi daripada nangkar sembahyang pulang sama sekali. Bujur pulang. Lebih baik kulir dipaksa sembahyang daripada kulir berarti sembahyang. Itu lebih baik nang kulir dipaksa tetap sembahyang. Maka muncul sifat riya dan takabur ini dengan sebab apa tadi? Dengan sebab asalnya katujuh memakan. Katujuh memakan perapiannya katujuh mencari harta. Bila sudah mencari harta, katujuh mengumpulkan harta dengan niat yang salah, maka kalian apa? Merasa diri harap pada orang, takabur ngaranya sugi pada orang umpamanya kata. Apa ini berduit pada ikam aja. Apa ini harap pada ikam, duit pada ikamnya apa ada dibanding apa aja. Misalnya takabur dengan sebab harta. Maka karena itu membesarkan Rasulullah SAW akan pekerjaan lapar. Nah ini makanya oleh karena itu Rasulullah SAW itu maka ketujuh sidin itu berlapar. Rasulullah nih ketujuh berlapar ada nang sidin itu 3 hari kena makan. Mohon kita sehari aja makan sepaculo tulang aja. Ilahnya. Rasulullah SAW ini 3 hari sidin kena makan. Namun kita 12 jam 13 jam aja puasa. Puasa ulun tapi seumur ulun ini kada suah puasa seharian. Pian puasa seharian biasa 24 jam seharian tuh. Seharian 24 jam. Nah ulun puasa 13 jam aja.
Alhamdulillah Indonesia ini puasa bulan Ramadan 13 jam aja kita kata kayak di negara lain. Di negara lain tuh ada yang puasa 22 jam karena mataharinya nongol selama 22 jam. Oh, itu negara mana ya lah? Negara di Eropa situ ada yang matahari, ada yang siang harinya sing lawasan. Oh man, 20 jam puasa. Oh boy, kareng awak mana panas 20 jam belum puasa. Untung kita di Indonesia ini sekitar 13 jam kalau nggak salah siangnya itu. Nah, kita 13 jam aja puasa. Itu gitu banyak orang ada tahan. Maka karena itu membesarkan oleh Rasulullah SAW makan pekerjaan lapar, maka sidin ya Rasulullah SAW itu rancang lapar. Ada yang riwayat mengatakan bahwa sidin itu sampai pernah 3 hari kada makan, sampai diparut benak betul supaya kada kelihatan orang kurus. Diparut benak sidin betul. Nah, saking untuk menahan laparnya nih sidin. Ma min ujar sidin. Maka bersabda Rasulullah SAW, "Ma min amalin ahabba ila Allah Ta'ala minal ju'i wal 'atashi." Tiada satu amal pun ujar Rasulullah yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala kecuali daripada minal ju' wal 'atash. Ju' wal 'atash, ju' ini lapar, 'atash itu haus. Tidak ada satu amal pun yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala ya Rasulullah selain daripada lapar dan haus. Lapar dan haus artinya tiada pekerjaan yang lebih kasih, hanya tiada pekerjaan yang lebih diutamakan, lebih afdal daripada lapar dan dahaga. Dan bersabda Rasulullah SAW, Sayyidul a'mali al-ju'. Sayyidul a'mali al-ju'. Artinya penghulu segala pekerjaan itu adalah lapar. Pemimpin segala amal itu ujar sidin adalah lapar. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, al-fikru nisful ilmi wa qillatut ta'ami hiyal ibadati. Artinya berpikir itu setengah daripada ilmu, dan sedikit makan itu merupakan satu ibadah. Sedikit makan itu bukan berarti kada makan sama sekali. Sedikit makan itu maksudnya makanannya dijaga, nang pentingnya aja nang dimasukkan ke dalam perut. Maksudnya kayak itu, artinya dijaga makanan, pola makan dijaga. Jangan sampai kekenyangan. Bila kekenyangan atau ketujuh kenyang, maka penyakit datangan. Macam-macam penyakitnya, baik dari segi medis maupun dari segi agama. Penyakit hati, nah, itu berasal daripada ketujuh makan. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ila Allah ta'ala kullu aqulin syarubin na'umin. Artinya yang lebih afdal daripada kamu di sisi Allah Ta'ala itu adalah yang lebih lama kamu laparnya. Artinya yang lebih afdal di sisi Allah Ta'ala itu, seabdal-abdalnya kalian di sisi Allah Ta'ala itu, ya Rasulullah adalah anwadul ju'an, panjang laparnya. Panjang laparnya ini apa artinya ya? Panjang laparnya ini orang maksudnya itu nang K7 menjadi orang nang kada banyak bawa makan, lebih banyak laparnya. Watafakkuran, dan orang nang K7 berpikir, merenungkan ciptaan Tuhan, ciptaan Allah itu maksudnya. Kada nang memikirkan gadis banget. Ada, tapi yang dipikirkannya siapa? Yang dipikirkannya adalah
ciptaan Allah, merenungkan ciptaan Allah, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita disuruh kita ini ke sana disuruh apa? Disuruh untuk merenungkan ciptaan Allah supaya kita kawa membesarkan Allah taala. Nah, itu kita bertafakur karena Al-Qur'an itu rancak di Al-Qur'an itu rancak ayat-ayatnya yang menyuruh kita untuk berpikir, untuk merenung makhluk ciptaan Allah supaya kita kawa merasakan bahwa Allah Taala itu adalah Tuhan atau Tuhan yang luar biasa, yang sangat-sangat agung itu kesannya. Umpamanya memikirkan misalkan melihat gunung, lalu di dalam hati lalu tak ucap untung, dan di dalam hati mengucapkan puji-pujian kepada Allah, lalu untuk mengucapkan subhanallah, Allah Ta'ala menciptakan indahnya gunung. Nah itu termasuk daripada merenungkan ciptaan Allah. Merenungkan ciptaan Allah itu adalah bentuk daripada ibadah, namanya zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Nah, bingung malaikat, orangnya ini berdiam aja, tapi pahalanya bertambah terus. Oh, sekalinya orang ini muncul berenai, tapi otaknya memikirkan kehebatan Allah Ta'ala melalui makhluknya. Bingung malaikat, bingung orangnya berdiam aja, tapi pahalanya mengalir terus, bertambah terus. Nah, sekalinya orangnya merenungkan ciptaan Allah. Sehingga ketikanya merenungkan ciptaan Allah, di hatinya pun membesarkan akan Allah Ta'ala. Ini ngarannya watafakkuran, termasuk daripada afdalukum indallah atwalukum ju'an, adalah 6 panjang laparnya watafakkuran, dan kurang 6 katuju merenung memikirkan daripada ciptaan Allah. Orangnya orang yang katuju memikirkan ciptaan Allah itu pasti di hatinya ingat lawan Allah. Nah ini orang yang katuju memikirkan ciptaan Allah itu di hatinya pasti ingat lawan Allah. Itu pasti sudah tuh. Melihat macam-macam, melihat makhluk Allah Ta'ala, makhluk ciptaan Allah, ingat bahwa penciptanya ini menandakan bahwa orang ini berzikir, beribadah kepada Allah, dan ingat selalu kepada Allah Ta'ala. Wa abghadukum ila Allah Ta'ala kullu aqulin syarubin na'umin. Nah, kebalikannya pula yang paling dimuari oleh Allah Ta'ala di antara kalian itu adalah orang yang gawirnya katuju bamakan. Katuju bamakan, nah artinya bamakan yang berlebihan. Wa syarubin ini minum dan berlebihan. Yang bila berlebihan pasti kan baik. Napa aja gawian bila berlebihan kada baik. Syarubin ini kayak makan itu kalau makanan sesuai takarannya bagus, tapi kalau berlebihan malah jadi sumber penyakit. Yaitu juga minum. Kullu aqulin syarubin na'umin. Orang nang katuju guring. Orang nang katuju guring, bangun guring aja. Guring bangun sudah melandau umpamanya jam 7 bangun besokan, karena jam 10 guring pula sampai tengah hari. Karena jam 2 guring pula sampai kamarian. Orang pangguring, biasanya kalau 7 guringnya otomatis orangnya pangoler. Itu sudah rumusnya. Bila orang kata guring itu pasti pangoler. Nah ini abghadukum ilallah. Ini termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah orang yang katuju memakan, katuju makan minum, dan katuju guring. Maksud katuju di sini maksudnya berlebihan makan, berlebihan minum, dan berlebihan guring. Guring itu bagus saja, cuman jangan
jangan lebih daripada standarnya. Standar guring itu berapa kira sehari itu nah. Sehari itu dalam 24 jam tuh berapa jam kita guring standarnya tak? Maksimal kan 8 jam itu maksimal 8 jam. Kalau bisa kurang daripada itu bagus sebetulnya. Tapi maksimalnya 8 jam. Maksimal 8 jam. Jangan usahakan jangan lebih daripada 8 jam. 8 jam guring maksimal. Maunya orang kering lah lagi kisahnya menggaring ada penyakit. Nah, ini maksimalnya 8 jam. Kalau Nabi Muhammad SAW itu sidin guring kurang pada 8 jam. Itu menurut di buku-buku sejarah di kitab-kitab itu sidin guring itu sekitar 2 jam setengah. Yang kan gawian Nabi itu habis bisa misalkan kayak di wadah kita ini kan bisa sekitar jam 8 habis bisa itu gawian Nabi bila ada gawian sidin langsung guring. Nah, karena bangun jam berapa? Karena sidin tuh bangun pulang sekitar jam setengah 11. Itu ada berguringan lagi tuh. Ada berguringan lagi sidin mulai jam setengah 11 itu sampai ke setengah jam sebelum subuh. Nah, itu macam-macam ibadah sidin dah. Ada yang sidin berjalan keluar rumah melihat kalau ada orang fakir miskin nampak bantuan, macam-macam ibadah sidin. Nah, ada yang macam-macam sembahyang itu pasti. Jadi sidin itu guring kalau dihitung-hitung sekitar 2 jam setengah aja. Namun kita 2 jam setengah aja guring bisa magum subuh. Nah, kita kada tahan. Punya kita kada tahan 2 jam setengah, ya lebih lah pada itu gitu. Nah, itu Nabi Muhammad ini kan manusia mulia tuh. Makanya sidin itu ibadah sampai batis pangkal malam tuh. Sampai batis sidin pangkal. Batis bangkak tuh kayak kira-kira berapa rakaat tuh ada hitung lagi sampai batis sidin pangkal. Nah, itu Rasulullah SAW. Kenapa jadi Rasulullah SAW itu merasakan sanggup menggawi itu dah. Karena sidin ini ujar sidin nangharan sembahyang itu lebih nikmat daripada guring. Nah itu wajubilat qurrata ainin lis-shalah kata hadisnya ada. Dan dijadikan aku ini jar Nabi sembahyang itu hiburan yang paling utama sudah kan. Istirahat yang paling utama adalah ketika sholat, ketika sembahyang menjadi rami jadi sembahyang itu lebih rami daripada guring. Nah, makanya Sayyidin batis sebangkak tuh ada sadar itu waktu ketika lagi sembahyang tuh karena saking asiknya sholat. Sayyidin itu setengah jam sebelum subuh itu karena istirahat Sayyidin. Yang di zaman Nabi itu sampai yang azan subuh itu 2 kali. Di zaman Nabi azan subuh itu 2 kali. Jadi azan pertama itu kalau nggak salah setengah jam sebelum subuh azan. Jadi waktu azan pertama dikumandangkan, sidin istirahat. Itu Abdullah ibnu Umi Maktum kalau nggak salah, yang tukang bang azan yang pertama nih. Nah, jadi Nabi Muhammad guring istirahat gitu, bukannya guring, istirahat udah kayak berabah kayak nasidin. Jadi ketika tontong sembahyang azan pertama dikumandangkan, sidin berabah dulu istirahat sekitar setengah jam. Azan pulang yang kedua azan subuh azan pertama itu azan membangunkan orang kesan tahajud. Nah, bukan azan waktu sholat, bukan azan tanda masuk sholat subuh, bukan. Tapi azan yang pertama ini adalah azan tujuannya kesan membangunkan orang tahajud.
Jadi orang yang lain masih guring, Nabi kan sudah sembahyang nih. Lalu dibangunkan oleh azan yang pertama, yaitu yang diazankan oleh Sayyidina Abdullah bin Maktum. Ini orangnya buta, kada melihat, tapi azan suara sidin merdu luar biasa. Jadi azan yang pertama Rasulullah istirahat, orang bangunan. Sahabat orang-orang bangunan supaya orang kawat tahajud. Masih ada setengah jam biasanya orang beribadah sebelum subuh nih, tujuannya untuk bertahajud. Karena Nabi beraba-raba istirahat, lalu karena berjalan Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah ini melakukan azan yang kedua. Azan yang kedua ini adalah azan masuk waktu subuh. Jadi sebelum Sayyidina Bilal azan, maka digarap dulu Rasulullah, ya Rasulullah, ini saatnya sholat subuh. Gitu gawin Sayyidina Bilal. Ini sudah sholat subuh ya Rasulullah. Emang gerak maksudnya kalau binasi dinta guring gitu. Kalau tapi kada. Jadi Sayyidina Bilal bang azan yang kedua inilah azan yang menandakan bahwa sholat subuh sudah masuk waktunya. Hanya sudah masuk waktu sholat subuh. Ini kisahnya daripada kehidupan Rasulullah SAW. Insyaallah kita lanjutkan karena di malam Ahad yang akan datang, karena waktu sholat kita sudah sampai. Belum minta maaf, minta Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan, kekurangan, mohon masukannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.